Assalamualaikum sahabat motivasi. Jumpa lagi nih dengan Kis dan kisah-kisah teladan. Kali ini kita akan membawakan tentang ketauhidan dan kecintaan sahabat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hayo sahabat, ada yang tahu siapa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang suara terumpahnya berada di surga? Yuk jawab di kolom komentar channel Sahabat Motivasi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Seiring berjalannya waktu, dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai tersebar hingga sampai kepada budak-budak orang-orang musyrikin. Namun, sahabat motivasi, tahukah siapa saja sahabat yang mempertahankan ketauhidan dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan sampai dengan bertaruh nyawa? Sahabat dengan ketauhidan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak dari Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Bilal sering mendapatkan siksaan dari Umayyah seperti kisah yang sudah sangat populer, di mana Umayyah menelentangkan punggung Bilal di atas pasir atau batu yang panas karena teriknya matahari. Diletakkan batu besar di atas dada Bilal sambil mengatakan, "Kamu akan tetap seperti ini sampai mati, kecuali kamu ingkar pada Muhammad dan menyembah Latta dan Uzza." Namun, sambil merintih dan dengan kekuatan yang ada, Bilal terus mengucapkan Ahad, Ahad, yang sepenggal surah Al-Ikhlas yang belum sempurna dihafalkan oleh Bilal. Namun, Bilal tetap mengucapkan kata tersebut sebagai bentuk ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan perihnya siksaan tidaklah berarti bagi Bilal, karena yang beliau cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Abu Bakar pun datang untuk membeli dan memerdekakan Bilal karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, sahabat dengan ketauhidan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah mengalami siksaan dari majikannya. Beliau disiksa hingga hilang kesadarannya, sampai-sampai Amir tidak tahu apa yang diucapkan. Hal serupa pula menimpa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yakni Suhaib bin Sinan al-Rumi. Sahabat dengan kecintaan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengalami penyiksaan dari pamannya sendiri, di mana pamannya menggulung Utsman di dalam tikar dari daun kurma dan kemudian dihembuskan asap dari bawahnya. Hal itu membuat matanya perih pedih, membuat badannya panas. Hal itu dilakukan karena paman beliau tidak menyenangi apa yang diyakini oleh ponakannya, di mana Utsman memiliki ketauhidan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berikutnya, sahabat dengan ketauhidan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keempat adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mengalami siksaan karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair dulunya adalah seorang yang kaya. Ketika Mus'ab masuk Islam, beliau dilarang ibunya sendiri untuk makan,
minum. Bahkan Mus'ab bin Umair diusir dari rumahnya, sehingga Mus'ab tak terawat dan sampai-sampai kulitnya mengelupas. Sebagaimana sahabat motivasi tahu ketika ular sedang mengalami pergantian kulit. Seperti itulah keadaan sahabat Rasulullah SAW demi ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dengan ketauhidan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW yang kelima, yaitu adalah Zinnirah. Zinnirah adalah budak wanita berkebangsaan Romawi. Zinnirah mengalami kebutaan karena siksaan yang diterima untuk mempertahankan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy itu mengatakan bahwa kamu telah ditimpa celaka oleh Lata dan Uzza. Zinnirah pun menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak bisa mencelakaiku. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Ia akan menghendaki. Lalu keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Zinnirah. Tapi orang-orang Quraisy yang tidak percaya akan hal itu berkata, ini adalah sihir Muhammad. Selanjutnya sahabat dengan ketauhidan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keenam adalah Abu Faqihah. Abu Faqihah ada atau yang biasa disebut dengan Aflah, yang menjadi budak dari Bani A'bud Dar. Mereka membawa Abu Faqihah di atas teriknya matahari, sedang kakinya diikat besi dan pakaiannya dilepas, lalu menelungkupkannya di atas pasir. Kemudian mereka taruh batu di atas punggung Abu Faqihah sampai tidak sadarkan diri, hingga Abu Bakar mendapatinya dan memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sahabat dengan ketauhidan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar dan Talhah bin Ubaidillah pernah dianiaya oleh Naufal bin Khuwailid al-Adawi, dan ada pula yang mengatakan oleh Utsman bin Ubaidillah, saudara laki-laki Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar dan Talhah diikat menjadi satu untuk mencegah mereka melaksanakan sholat. Keduanya pun berharap agar dibebaskan dan dapat melaksanakan sholat. Kedua sahabat ini dinamai Al-Qarinain atau dua sahabat yang beriringan, karena keduanya diikat dalam satu tali ikatan. Sahabat motivasi, itulah tadi sahabat-sahabat dengan ketauhidan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah berislam di zaman itu, namun iman para sahabat tak gentar hanya karena siksaan. Karena yang mereka cari semata-mata adalah menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah kali ini adalah sebuah pertanyaan yang perlu ditanya pada diri kita sendiri. Seberapa besar perjuangan kita untuk menegakkan kalimat tauhid, dan seberapa besar perjuangan kita dalam meneladani Rasulullah SAW? Tentu zaman kita telah berbeda dari zaman sahabat yang kala itu untuk menegakkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan siksaan. Bukankah kita zaman yang telah berkemajuan dengan teknologi yang terus berkembang sehingga sangat mudah untuk kita mengakses seperti kajian-kajian yang berisikan tentang ibadah, akidah, fiqih, muamalah, sirah dan sebagainya yang dapat menguatkan kita dalam berislam? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus produktif ya sahabat motivasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.